رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap Ta'mir Masjid Al-Awwabin, yang saya hormati pula segenap panitia kajian malam Senin Masjid Al-Awwabin, kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu jamaah majelis taklim, saudara-saudariku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini Allah taala kembali memudahkan kita untuk mengadakan majelis taklim. Kita berharap Allah berkenan menambahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga nantinya akan memudahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Untuk kesempatan malam ini, insyaallah kita belum melanjutkan kajian di kitab Fawaid Al-Jaliyah. Yang terakhir kita sampai di poin keberapa? Berapa? Faedah 17. Faedah 17 sudah kita pelajari dan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Insyaallah di kesempatan malam ini saya ingin membahas terkait dengan Ramadan, mengingatkan sebagian sisi daripada Ramadan yang perlu kita maksimalkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang akan kita berikan penekanan adalah terkait dengan amaliyah di sore hari di saat kita berbuka. Apa saja yang perlu kita maksimalkan di sana. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Ramadan sebentar lagi akan datang dalam kehidupan kita. Masya Allah, tinggal beberapa hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita cuma punya harapan besar, kita cuma punya doa agar kita sampai dalam bulan Ramadan. Karena ada yang bisa menghalangi kita dengan Ramadan. Ada yang bisa menghalangi kita dari beramal di bulan Ramadan. Masya Allah, yang namanya sakit, yang namanya kematian, itu bisa datang kapan saja. Yang tadi diantar oleh ambulan Al-Awwabin, itu juga mungkin ya masih berpikir Ramadan akan berpuasa seperti itu. Namun qadarullah wa masya'a fa'al, sampai tanggal ini, hari ini gitu ya. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita cuma bisa berusaha maksimal menjaga kesehatan dengan olahraga, dengan istirahat, dengan pola makan yang baik. Kemudian kita juga punya usaha dengan berdoa. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Ketika kita memang dimudahkan oleh Allah sampai ke dalam bulan Ramadan, maka kita bersyukur. Gunakan secara maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan ketika kita akan berbuka atau di saat ya sore hari seperti itu.
Yang tujuannya tentunya kita nantinya dengannya memaksimalkan raihan pahala di bulan Ramadan. Apa saja yang bisa kita usahakan jamaah? Di antaranya adalah yang pertama, ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka. Menyegerakan untuk apa? Berbuka. Yang dimaksudkan dengan menyegerakan berbuka bukan berarti kita berbuka sebelum waktunya. Namun adalah ketika kita sudah memastikan masuknya waktu maghrib, kita segera berbuka. Tidak perlu kita nunggu sampai azan selesai. Tidak pula perlu menunggu sampai setelah sholat. Karena sebagian orang dengan entengnya mengatakan dia dicicipi takjile gitu ya. Kemudian dia mengatakan kolah bar maghrib bar sholat baik. Sing wis mantep. Mantep artinya masuk waktunya kayak gitu. Enggak seperti itu caranya. Nabi SAW beliau telah memberikan kabar. Kalau kita menyegerakan berbuka, kita umat Islam ini akan senantiasa berada di atas kebaikan. Kalau kita segera berbuka dengan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu berada dalam kebaikan. Masya Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Manusia itu berada dalam kondisi baik-baik saja gitu. Selama apa? Selama mereka menyegerakan berbuka. Kenapa kok sampai dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan berbuka, kok itu merupakan sebab bahwasanya manusia berada di dalam kebaikan? Tentunya ini karena sebab, di antara sebab yang nyata adalah orang tersebut perhatian terhadap sunnah Nabi sampai dalam masalah apa? Berbuka puasa. Orang tersebut perhatian dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah berkahnya umat ini dengan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya iya. Umat ini akan dalam kebaikan terus ketika mereka mau meneladani Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam secara maksimal. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah memberikan keteladanan kepada kita. Ketika beliau berbuka, beliau itu enggak nunggu sampai nanti setelah sholat baru berbuka, tidak. Namun ketika matahari benar-benar sudah terbenam, maka di saat itulah beliau berbuka. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang apa yang beliau lihat secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berbuka dengan rutab, dengan beberapa butir rutab. Rutab itu kurma yang setengah matang. Kalau panjenengan pernah melihat yang sebagiannya warnanya masih kuning, sebagiannya sudah merah. Yang merah sudah lembek, yang kuning masih kreas-kreas gitu. Itu yang dinamakan dengan rutab. Atau karena itu kadang-kadang sampai ke kita seperti itu ya. Kalau yang di sana ya masih kuning semuanya, pokoknya rasanya sudah agak manis, ada sepet-sepetnya. Itulah yang dijadikan sebagai buka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya. Beliau itu berbuka dengan beberapa butir rutab sebelum beliau sholat. Sebelum sholat. Ini yang ingin saya tegaskan di sini.
bahwasanya kita medot puasa itu sebelum apa? Sebelum sholat, tapi sudah masuk waktu. Ketika sudah masuk waktu, fa in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu berbuka dengan tamarat, beberapa butir kurma. Kalau di kita tentunya akan lebih mudah untuk mendapatkan kurma ketimbang rutab. Beberapa waktu yang lalu sebagian orang yang sudah menanam kurma sebagiannya sudah pada panen sebagiannya. Sebagiannya panen, namun kalau di Indonesia memang untuk menjadikan kurma sampai matang itu ya sulit. Jadi dijualnya itu rutab saja. Karena matangnya itu biasanya yang saya ketahui itu dengan cuaca panas. Di musim panas kurma itu matang. Di Madinah ketika sangat panas, kurma itu sedang lagi mencapai puncaknya. Demikian juga di Yaman yang pernah saya ketahui seperti itu. Di musim panas, kurma itu matangnya dengan hawa yang sedemikian panas. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kalau nggak mendapati rutab maka beliau dengan tamar. Fa in lam takun hasawatin min ma. Kalau seandainya nggak ada kurma, maka beliau itu minum beberapa teguk air. Hasawatin min ma. Beliau minum air putih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Ahmad. Ada faedah yang beberapa waktu lalu saya ngisi di Gombong, di pengajian yang dimiliki oleh seorang dokter. Beliau mengingatkan di antara resep untuk menghadapi Ramadan itu, beliau mengingatkan kalau berbuka itu ikuti Nabi, jangan dengan yang lain-lain dulu. Beliau mengatakan kalau ada kurma itu paling bagus memang. Kemudian kalau nggak ada kurma, air putih, jangan yang lainnya dulu masuk ke dalam perut kita. Kalau nggak ada kurma, maka air putih. Jangan es teh, jangan kopi, jangan teh anget, jangan yang manis-manis yang lainnya, tetapi dahulukan air putih. Beliau mengatakan bahwasannya, Pak dokter itu sebelum saya ngisi kajian, beliau memberikan resep untuk menghadapi Ramadan seperti itu. Bahwasannya orang ketika berpuasa itu gulanya itu katanya sedang turun. Tidak baik kalau seandainya langsung ditimpa dengan apa? Ditimpa dengan gula-gulaan yang bukan dari buah, gitu. Itu tidak baik, nanti akan ngaget istilahnya apa? Ngaget itu apa? Ngaget apa bahasanya? Anda terkejut kemudian langsung tinggi banget kayak gitu. Itu tidak bagus bagi fisik seseorang. Itu tidak bagus bagi fisik seorang. Maka kalau yang dimaksudkan berbukalah dengan yang manis-manis itu maksudnya berbukalah dengan kurma gitu. Bukan dengan yang lainnya gitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak ada kurma maka dengan beberapa teguk air. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin ini, jemaah. Beliau memberikan keteladanan kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih. Istilahnya ini untuk ngelandesi sebelum yang lainnya. Kalau yang lainnya ya silahkan setelahnya gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah yang pertama, yaitu ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tadi poin yang pertama menyegerakan berbuka. Kemudian tadi sudah kita singgung dan ini menjadi poin yang kedua, yaitu berbuka dengan rutab, tamar atau air putih. Urutannya seperti itu. Berbukalah dengan rutab kalau ada, kalau enggak ada ya tamar, kalau enggak ada ya air putih. Jadi kita sudah melangkah kepada poin yang kedua,
Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah yang namanya kurma atau tamr ini sekarang di negeri kita bukan sesuatu yang sulit untuk dicari. Tidak di Ramadan kita gampang mencari. Apalagi dengan adanya sekarang online shop gitu ya. Kita tinggal ngeklik saja sudah kurma dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam asal negaranya. Dari mana aja kita akan dapati. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini sangat berbeda dengan mungkin ketika saya masih kecil. Tahun 90-an gitu ya. Yang namanya kurma kan mungkin dapatnya kalau pas ada jamaah haji pulang ya, Pak ya. Ya betul tidak? Nyari di pasar, nyari di toko gitu nggak ada. Seperti sekarang ini Masya Allah. Yang namanya swalayan hampir semuanya itu nyanding kurma gitu. Belum lagi ditambah dengan jamaah-jamaah masjid, jamaah pengajian yang aktif banget jualan kurma. Masya Allah. Kemudahan dari Allah. Dan ini memudahkan kita untuk meneladani Nabi SAW ketika kita berbuka. Kita lanjutkan. Yang ketiga berarti sekarang. Yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, di sore hari di bulan Ramadan adalah ketika kita berbuka membaca bismillah. Ketika kita berbuka membaca bismillah. Nabi SAW mengajarkan ini kepada kita. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita makan, mendapatkan keberkahan dari apa yang kita minum. Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Jika seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini membaca bismillah. Fa in nasiya ayyadhkur ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Seandainya seorang itu lupa membaca bismillah di awalnya, maka hendaklah dia membaca atau mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika seorang di awal di saat makan atau minum dia tidak mengucapkan bismillah, kemudian setelah ingat dia membaca bismillah, disebutkan bahwasanya syaitan itu pada muntah karenanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengingatkan kepada anak kecil yang makan di samping beliau, di dekat beliau. Ya gulam, samillah, wahai gulam, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah. Qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah apa-apa yang dekat denganmu. Nabi SAW mengajarkan adab yang sangat indah. Ketika kita makan, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa makan karena nikmat dari Allah. Makanan tersebut juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minuman juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan bismillah, artinya kita sedang talabul barakah, meminta kepada Allah keberkahan, atau dengan bahasa kita itu ngalap berkah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada makanan yang akan kita makan dan minuman yang akan kita minum. Selanjutnya jamaah, yang keempat, di antara yang bisa kita lakukan
ketika kita berbuka adalah kita membaca doa, "Dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Doa ini kita baca, dan yang paling tepat wallahu a'lam adalah ketika kita sudah meneguk air, sudah minum, kemudian kita ucapkan dhahabat dhama'u, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka, qala, beliau berdoa, beliau mengucapkan, dhahabat dhama'u, telah hilang rasa haus, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruqu, dan urat-urat telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetaplah pahala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan berarti kita memastikan bahwasanya pahala itu sudah ditetapkan untuk kita. Namun kita ini merupakan, apa yang kita ucapkan ini merupakan pengharapan. Semoga saja pahala itu telah ditetapkan untuk kita. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang tadi kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Terkait dengan diterimanya ataukah tidak, dicatatkan pahala ataukah tidak untuk kita, itu kan tergantung usaha kita. Ketika kita berbuka, ya kita berharap semoga saja Allah menetapkan pahala puasa untuk kita. Karena pada kenyataannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada di sana orang-orang yang memang puasanya itu sah sampai maghrib, tidak batal. Namun puasa mereka itu tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan pengampunan dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyaknya orang yang berpuasa, betapa banyaknya, kata Nabi, orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar, hanya mendapatkan dahaga saja. Ini banyak kasus yang semacam ini. Apa yang menjadikan seorang kok tidak bisa meraih pahala ketika dia berpuasa? Karena dia masih melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya jika itu dikerjakan, maka puasanya tidak mendatangkan pahala. Di antaranya adalah dusta. Puasa dari makan, puasa dari minum. Dia tidak melakukan pembatal lain, namun dia berdusta di saat dia berpuasa. Berpuasa tapi dia berdusta. Misalnya meng-up nota ya. Yang sering terjadi kan seperti itu ya. Ya di-up harganya gitu, markup. Dikasih dari sana minta nota apa? Kosong. La haula wala quwata illa billah. Itu bohong apa tidak bohong? Wis umume gitu. Alasannya kan kayak gitu ya. Ya kalau umume mau jurusan neraka ya biarin aja mereka, jangan kita ikut-ikutan kayak gitu kan. Harusnya seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta bahkan mengerjakannya. Dia puasa, dia enggak makan, dia enggak minum, dia enggak melakukan pembatal lainnya, tapi dia berdusta. Apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak punya hajat. Dia itu enggak makan, dia enggak minum, Allah enggak punya hajat. Allah enggak butuh kepada puasanya. Enggak akan diperhatikan oleh Allah puasanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat merugikan. Sesuatu yang sangat merugikan benar-benar.
Apa yang lainnya yang menjadikan seorang itu nggak dapat pahala puasa? Adalah dosa dan maksiat secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya ahwanus siyam tarku asyarabi wat ta'am. Bahwasanya level puasa paling rendah itu puasa yang cuma sekedar meninggalkan minum dan makan. Itu level puasa paling rendah. Dia nggak makan, dia nggak minum, tapi gibah jalan terus. Dia puasa, dia nggak makan, dia nggak minum, namun lisannya itu kasar kepada orang lain. Kadang mencaci, kadang memaki. Dia tidak makan, tidak minum, namun kadang-kadang tangannya itu plak-plak gitu ya. Plak-plak bukan neplak teman sendiri, tetapi apa? Menzalimi orang lain dengan tangan gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sangat mengerikan. Nabi SAW beliau mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurbi walakinna siyam minal lagwi warrafath. Yang namanya puasa bukan hanya sekedar enggak makan, enggak minum, tetapi puasa, kata Nabi SAW, adalah menahan diri untuk tidak mengucapkan lagwu. Lagwu itu apa? Ucapan sia-sia. Ar-rafath, ucapan kotor. Ucapan kotor itu apa? Berbau pornografi. Itu dinamakan dengan rafath. Yang namanya puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi meninggalkan lagwun, ucapan-ucapan yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya. Dan juga seorang itu apa? Meninggalkan rafath, ucapan-ucapan yang kotor. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbuka, yang mungkin siangnya kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, kemudian kita katakan wa thabatal ajr, apakah kita memastikan? Bukan. Cuma sekedar kita berdoa kepada Allah, semoga saja Allah berkenan menetapkan untuk kita pahala puasa di hari tersebut. Ini pengharapan kita kepada Allah. Kita lanjutkan jemaah. Yang kelima, di antara yang bisa kita lakukan di sore hari ketika kita berbuka adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Ada sebuah hadis yang datang dari Nabi SAW yang menyebutkan secara khusus bahwasanya doa orang yang berbuka puasa adalah doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadisnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya itu tidak ditolak. Yang pertama, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan hukum Islam. Pemimpin yang adil, yang menunaikan amanah yang diembankan kepadanya. Al-imamul adil, ini yang pertama. Was-shaim hina yuftir. As-shaim hina yuftir. Orang yang berpuasa di saat dia berbuka, di saat dia berbuka. Kemudian yang ketiga, wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi. Doanya orang yang terzalimi. Di riwayat lain disebutkan tidak dikhususkan pas buka, tetapi adalah ketika berpuasa. Sehingga dari awal hingga maghrib itu adalah semuanya waktu mustajab untuk berdoa. Namun ini tidak bertentangan tentunya, tidak bertentangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bukanlah seorang pemimpin. Pemimpin yang dimaksudkan adalah pemimpin besar gitu ya. Ya kita pemimpin rumah tangga kita masing-masing.
Memimpin mungkin di tempat kerja kita masing-masing, tapi bukan pemimpin yang besar. Kita bukan imam adil. Kita juga tidak berharap agar doa kita dikabulkan. Semoga ada orang dolimi saya, nanti doa saya dikabulkan oleh Allah. Kita kan enggak berharap seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan, Masya Allah, yaitu di saat kita berbuka. Maka fokus ya, di saat kita berbuka, jangan sampai kita fokusnya kepada makanan, minuman. Itu saja. Tetapi kita sempatkanlah ya, semenit 2 menit sebelum berbuka, tengadahkan tangan, puji Allah dengan segala nikmatnya, lantunkan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mintalah kepada Allah hidayah, minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, selamat dari azab kubur, selamat dari siksa neraka, mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh itu semuanya. Kita butuh itu semuanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika kita berbuka ada momen di mana doa itu Masya Allah luar biasa. Doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saya ingatkan ya, para muslimah yang memang terkadang bertugas di di dapur umum, di dapur gitu yang ngurusi makanan gitu ya. Ibu-ibu usahakan selesai masak itu sebelum waktu maghrib, 5 menit sebelum waktu maghrib. Jangan dadakan-dadakan melebu kamar mandi gitu ya, mandi dan lain sebagainya gitu. Nanti dulu aja. Sempatkan waktu untuk apa? Berdoa. Ini waktu yang istimewa untuk berdoa. Ditambah lagi tadi buka puasa, kemudian ditambah lagi waktunya waktu bulan Ramadan. Semuanya waktu istimewa bulan Ramadan itu. Memang ada yang teristimewa di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Itu yang paling istimewa. Di malam harinya bulan Ramadan juga istimewa. Namun di saat berbuka ini memang Masya Allah luar biasa. Kebanyakan orang itu lalai. Lalai dengan apa? Hiruk pikuknya, berburu takjil ya. Ya apa tidak? Di Kebumen kayaknya ramai apa enggak nih kalau sore-sore? Semuanya orang kan ya, tanpa dikomando semuanya nyari takjil, jalan-jalan. Ngabuburit istilahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di bulan Ramadan. Ya seandainya kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, berarti di sana ada 30 kali untuk berdoa. Seandainya sekali saja doa kita dikabulkan oleh Allah, sekali di satu sore dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita hidup di atas hidayah, kita selamat dari api neraka, kita dimasukkan ke dalam surga. Sekali saja sudah, kalau seandainya dikabulkan. Cuma kita nggak tahu kapan yang doa itu akan dikabulkan. Maka perbanyaklah berdoa. Selanjutnya, di antara yang bisa kita lakukan di sore hari di saat berbuka adalah berbagi makanan. Berbagi makanan. Tahtirus shaim, memberikan buka untuk orang yang berpuasa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan rezeki kepada kita di atas orang-orang lain, maka berusahalah untuk apa? Kita berbagi dengan orang lain dalam masalah rezeki ini. Dan sungguh-sungguhlah menunjukkan bahwasanya kita itu pengen berbagi. Kalau panjenengan pernah dengar bahwasanya di Madinah itu orang-orang itu kayak ada caloknya gitu ya. Keluarga-keluarga itu di depan pintu masjid mereka kayak ada caloknya. Ayo ke kami, ayo ke kami, ayo ke kami. Maksudnya benar-benar itu ditugaskan oleh orang yang di dalam, yang satu keluarga biasanya seperti itu untuk membawa 1 orang, 2 orang, dibawa untuk berbuka di tempatnya dengan penuh kesungguhan, menawarkan. Coba saja jenengan klik di YouTube, insya Allah berbuka di Masjid Nabawi gitu, buka Ramadan di Masjid Nabawi atau semisal itulah. Nanti jenengan akan dapati di sana memang benar-benar orang-orang itu
Diajak untuk bagaimana makan di tempatnya kayak gitu, di keluarganya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di Yaman itu tidak seperti Saudi. Yaman itu bukan negeri yang kaya raya. Yaman itu negeri yang biasa, biasanya di Timur Tengah gitu ya. Yang di sana itu Masya Allah, orang ketika mau ngajak makan itu bener-bener sungguh-sungguh. Kadang-kadang itu nembusi kepada kita gitu ya, kita yang santri gitu ya, diomongi. Habis duhur mereka sudah berusaha ngontek ke kita, nanti maghrib jangan terima tawaran siapapun, kamu sama saya, kamu ke tempat saya. Dan Masya Allah ketika mereka menjamu itu luar biasa, luar biasa. Sajiannya mah, kalau kita Masya Allah kita nawarin kayaknya konek gelem ke priwe gitu. Disiapkan harusnya. Kalau nawarin sama orang, bawa nanti ke rumah bener-bener makannya cuma sedikit, disiapkan. Ajak sesungguh-sungguh orang lain bisa berbuka di rumah. Atau kalau tidak, ya sudah kita bawa ke masjid makanan kita. Kita berikan kepada orang, kita sodorkan gitu. Itu kan yang bongkotnya gede Ustaz, kadang-kadang seperti itu ya. Yang bisa ngasih orang banyak itu kan katanya bongkotnya gede gitu. Ngerti bongkot gede Bapak? Orang kaya gitu maksudnya. Kalau seandainya tidak, maka upaya cerdik mendahului orang kaya ada tak? Gimana? Punya air mineral, ya, air mineral plus kurma sudah 3 butir kurma, itu curi setar. Orang kaya belum dapat pahala, panjenengan sudah dapat pahala duluan. Iya atau tidak? Iya, ini tafsir Saim, ini memberikan buka kepada orang berpuasa. Sudah. Dahului yang kaya mereka mungkin bagi-baginya yang berat-berat, kita yang kecil-kecil aja. Dahului mereka. 3 butir kurma diplastiki ketika sebelum maghrib kita banyak orang di cung. Ya, Masya Allah kita dapat pahala banyak. Jangan lengah dengan yang semacam ini. Jangan sia-siakan, ada kesempatan. Kurma 1 box itu isinya berapa? Di sini mungkin ada ikhwan yang jualan kurma juga, insya Allah. 1 box berapa? 3 butir itu harganya berapa? Insya Allah bisa berbagi setiap hari di dalam bulan Ramadan. Targetkan, mumpung kita masih hidup di bulan Ramadan. Kita nggak tahu Ramadannya akan datang, gitu kan? Manfaatkan kesempatan. Kayaknya nggak sampai 500.000, nggak ya? Yang 5 kilo gitu yang berapa tahu harganya? Nggak ada bakulnya di sini. Yang 3 kilo yang 150 itu yang apa? Jenis Tunisia, Sukari itu terlalu istimewa. Terlalu istimewa, artinya ya memang levelnya level tinggi Sukari itu kan, bukan yang seperti biasa yang Khalas ataupun yang apa namanya yang dari Mesir itu Golden Valley gitu namanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan yang kaya jangan mau kalah, dengan yang kaya. Kalau seandainya memang nggak ada ya sudah, Bismillah, beli di fullin itu apa, ada tempat pendingin air itu, di fullin di situ kita beli apa namanya. Jangan biarkan panitia itu kemudian beli, kita beli dulu, taruh di situ, tata di situ. Bismillah, semoga itu menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagai upaya maksimalnya pahala puasa kita. Keistimewaannya apa? Nabi SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Orang yang memberikan buka, memberikan makan untuk orang yang berpuasa itu, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu. Maka kan luar biasa. Maka tidak heran betapa banyaknya orang-orang yang mereka mengenal sunnah. Mereka datang dari jauh, dari Timur Tengah, datang ke Indonesia, atau sebagainya mendatangkan hartanya saja ke Indonesia. Sebagian satu orang itu kadang-kadang sampai memberikan buka itu sampai 50.000 paket buka bersama. 50.000 paket. Kalau paketnya pakai ayam, ya kira-kira hitunglah, Masya Allah kan ya, banyak sekali.
Satu orang seperti itu. Itu satu cerita gitu ya. Dan orang Saudi, orang dari Timur Tengah, dari Kuwait, dari Emirat yang lain dan lainnya, dari Qatar gitu ya. Mereka yang datang ke sini itu bukan hanya satu orang, dua orang. Banyak sekali. Maka mereka itu terpanggil karena apa? Karena mereka pengen dapatnya berkahnya bulan Ramadan. Jangan malah kita ngadangi berkah dari orang lain gitu. Ramadan kan ekonomi mandan tertolong gitu. Moga-moga ada sahur bersama gitu ya. Sudah dapat buka bersama, berharap apa? Sahur bersama juga, jadi enteng gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya memang kalau seandainya berkekurangan ya nggak ada masalah seperti itu. Kalau memang nggak ada, namun kalau ada kok malah justru senang berbuka di situ gitu kan ya, di tempat buka buka bersama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'an," tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ketika kita ngasih orang lain berbuka, kita dapat pahala orang tersebut. Pahala orang tersebut nggak berkurang sedikit pun. Maka ini sesuatu yang sangat luar biasa jemaah. Marilah kita semangati diri kita untuk bisa berbagi di bulan Ramadan. Dengan apa? Memberikan buka kepada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Azan dulu. Sudah masuk waktu belum? Sudah atau belum? Oh, tadi sudah azan jadi. Kita lanjut dulu yang ke-7. Yang bisa kita lakukan di saat kita berbuka. Kadang ya kita sudah berusaha untuk buka sendiri. Kadang-kadang ada orang yang ngasih sama kita. Seperti misalnya di rumah sudah masak, kemudian datang ke masjid ternyata ada acara buka bersama, misalnya seperti itu. Kita makan di situ. Setelah kita makan di sini ini ada doa untuk orang yang ngasih kita buka. Doanya bagaimana? Nabi SAW beliau mengajarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma ya Allah at'im man at'amani. Berikanlah makan atau gantilah makanan untuk orang yang memberikan aku makan. Dan berikanlah minuman untuk orang yang memberikan aku minuman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk membalas kebaikan dari orang tersebut. Karena Nabi SAW beliau menyebutkan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang sudah berbuat baik kepadamu maka balaslah. Kalau orang ngasih bukaan kepada kita, ya tentunya di hari yang lain kita ngasih bukaan untuknya juga gitu. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak dapat sesuatu untuk membalas kebaikannya, kata Nabi apa? Fad'u lahu, maka doakan kebaikan untuk orang tersebut. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai engkau menganggap, menilai bahwa doa tersebut sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Doakan sebanyak-banyaknya. Orang tersebut memberikan makan, kita doakan agar dia mendapatkan makanan. Orang tersebut memberikan minuman, kita doakan agar mereka mendapatkan minuman. Dan tentunya makanan dan minuman jangan kita batasi makan minuman untuk saudara kita tersebut di dunia, tetapi kita berharap bahwasanya mereka mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah di akhirat kelak. Minuman yang akan menghilangkan haus selama-lamanya. Makanan yang akan menjadikan mereka berbahagia selama-lamanya.
Kemudian yang kedelapan, di saat kita diundang untuk berbuka di rumah orang lain. Kadang-kadang kan ada saudara kita ataupun tetangga kita yang mereka ngundang kita untuk berbuka. Biasanya menjelang akhir-akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri gitu ya. Karena sudah ada keluarga pada datang, kemudian ada acara makan-makan seperti itu, dibuatlah acara buka bersama. Ketika kita datang ke rumah orang tersebut, kemudian kita makan di sana, ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW ketika disuguhkan makanan oleh Sa'ad bin Ubadah, beliau mengucapkan aftara indakumus shaimun, telah berbuka di rumah kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amukumul abrar wassallat alaikumul malaikah, dan telah memakan makananmu orang-orang yang baik. Orang-orang baik telah makan makananmu. Dan malaikat itu mendoakan kebaikan untukmu. Malaikat itu bersolawat untukmu, untuk sahibul bait. Kita ulangi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita diundang berbuka di rumah seorang. Aftara indakumus shaimun. Aftara indakum as-shaimun. Wa akala ta'amakumul abrar. Wa akala ta'amakumul abrar. Wassallat alaikumul malaikah. Wassallat alaikumul malaikah. Ini adalah doa ketika kita diundang untuk berbuka di rumah seseorang. Sudah masuk waktu. Silakan adzan dulu, nanti kita lanjut, ada 2 poin lagi insyaallah. Kita lanjutkan. Di antara yang bisa kita lakukan ketika kita berbuka puasa atau di sore hari di bulan Ramadan, ketika kita minum, berusahalah kita meneladani Nabi SAW. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang apa yang beliau lihat dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, kana yashrabu fi thalathati anfas. Nabi SAW beliau itu minum dengan 3 nafas. Maksudnya adalah sekali tegukan, kemudian beliau menjauhkan gelasnya ataupun tempat airnya. Kemudian yang kedua, kemudian dilepas lagi, kemudian yang ketiga. Tidak langsung gelek 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 seperti itu. Ini diantara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau, sahabat Abu Hurairah, beliau menyebutkan idza adanal ina ila fihi samallah ta'ala. Ketika bejana didekatkan, kalau di zaman Nabi SAW dan di masyarakat Arab sekarang ini juga, yang namanya minum itu pakai bejana, kayak pakai baskom seperti itu. Tetapi yang terbuat dari stainless, tempat air. Sehingga dulu ketika kita datang, ketika pertama kali datang ke Darul Hadits, Syekh menyambut kita dengan penuh keceriaan seperti itu. Kita belum kenal sama sekali dengan para syekh di situ. Kemudian mereka mempersilahkan ngambil air dingin gitu ya, air dari kulkas. Kemudian disodorkan. Sebagian di antara kita mau menyodorkan tangan karena dikira sebagai kobokan gitu. Tapi ternyata itu disodorkan ke kita, kemudian ke sebelahnya itu gantian gitu. Bukan satu orang satu baskom gitu, bukan. Tetapi itu untuk gantian semuanya. Dan itu semua kepada orang-orang yang kaya, orang-orang pembesar-pembesar yang datang ke Darul Hadits, seperti itu modelnya gitu. Jadi disodorkan, dipindah, kita dikasih, kemudian dikasih ke sebelahnya seperti itu. Masya Allah.
Jadi ketika sudah dekat dengan mulut, maka beliau mengucapkan bismillah. Wa idza akharahu hamidallaha ta'ala. Ketika dijauhkan dari mulut, kemudian beliau itu mengucapkan alhamdulillah. Dikatakan oleh Abu Hurairah, yaf'alu dzalika 3 marratin. Beliau mengerjakan itu, melakukan itu sebanyak 3 kali. Jadi bismillahnya sebanyak 3 kali. Kemudian alhamdulillahnya sebanyak 3 kali. Karena ketika didekatkan mengucapkan bismillah. Kemudian diminum. Setelah itu dijauhkan mengucapkan apa? Alhamdulillah. 3 kali seperti itu, Masya Allah. Ini mengajarkan kepada kita apa sebenarnya sih? Kedekatan kita dengan Allah. Bahwasannya kita bisa minum karena pertolongan Allah. Apa yang kita minum rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa. Kemana-mana semuanya adalah nikmat dari Allah. Makanannya kita makan, pakaian yang kita pakai, kita berdiri di atas muka bumi Allah. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan kepada kita, kita itu lemah. Kita itu hanya bisa melakukan sesuatu dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah upaya yang perlu kita kita sadarkan diri kita bahwasanya apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini adalah upaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Nikmatnya air putih gitu ya di saat kita berbuka kan luar biasa, nikmat luar biasa, Masya Allah. Kemudian selanjutnya yang ke-10 yang terakhir biidznillah, berdoa setelah makan. Berdoa setelah makan. Jadi setelah kita selesai dari makan, kita berdoa. Di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar adalah ketika seorang berdoa setelah makan dengan doa berikut. Beliau SAW bersabda, "Man akala ta'aman." Barang siapa yang makan makanan. Ini sifatnya umum ya, bukan hanya di saat buka saja. Tapi kalau kita praktekkan ini di saat kita berbuka, tentunya ini menjadi lebih istimewa lagi. Man akala ta'aman, barang siapa yang makan makanan. Faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang makan makanan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini, wa razaqanihi, dan telah memberikan rizki kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan upaya dariku. Ketika seorang membaca doa ini, subhanallah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa sekali keistimewaan daripada doa ini. Sekali lagi saya bacakan, semoga kita nantinya bisa mengamalkan di saat kita berbuka puasa. Demikian juga kita amalkan dalam keseharian kita ya. Di keseharian kita selesai makan, kita membaca doa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Keistimewaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Seperti puasa ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, seperti salat tarawih. Masya Allah, keistimewaannya sangat besar. Dan para ulama, kalau seandainya seorang tidak membaca doa ini, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Jangan lupa untuk membaca alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan majelis kita malam hari ini. Tentunya kita berharap dari
Apa yang kita bahas tadi kita jadikan sebagai bekal berhadapan dengan bulan yang penuh dengan berkah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan dikabarkan oleh Nabi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Tolong diluruskan pemahaman berkahnya Ramadan. Jangan sampai punya anggapan berkah Ramadan itu larisnya dagangan, larisnya pakaian, larisnya makanan, larisnya peci, larisnya yang jualan sendal-sendal dan lain sebagainya. Berkahnya Ramadan adalah ketika seorang mendapatkan taufik dari Allah, sibuk berburu akhirat, kemudian apa? Sejenak meninggalkan dunia. Itu berkahnya Ramadan. Karena kalau ditafsirkan berkahnya Ramadan itu larisnya dagangan, orang yang nggak puasa pun mereka dapat itu. Orang-orang non-Islam pun dapat keuntungan besar, luar biasa di bulan Ramadan. Apakah kita tafsirkan berkahnya Ramadan seperti itu? Mereka dapat berkahnya Ramadan, itu bagian kecil sekali daripada keberkahan Ramadan. Keberkahan Ramadan itu pada puasanya, pada tarawehnya, pada tilawah Al-Qur'annya, pada i'tikafnya, itulah berkahnya Ramadan. Maka kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ditanya gimana dagangan, alhamdulillah berkah Ramadan. Kembali lagi seperti itu ya. Jangan sampai kita berburu sesuatu yang cuma sebentar di dunia. Berburulah pahala yang itu nanti akan bermanfaat abadi selama-lamanya bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari saya pribadi. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.